Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kutipan-kutipan dari investor legendaris di Indonesia, yaitu Pak Lo Keng Hong ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Oke, yang pertama, tidak ada owner yang mau menjual saham IPO-nya dengan harga murah ya. Karena setiap owner ingin menjual sahamnya dengan harga yang paling mahal kalau bisa ya, agar mendapatkan keuntungan ya. Pak Lau Keng Hong sendiri pada awalnya itu dia strategi investasinya itu membeli saham IPO lalu dijual lagi saat listing, tetapi strategi itu membuahkan hasil yang rugi terus, dan oleh karena itu dia merubah strateginya ya. Lalu kita bisa lihat juga saham IPO yang sedang tren baru-baru ini, yaitu Brand dengan kode ticker BREN ya. Kita bisa lihat sendiri price to earning dan price to book value-nya itu sangat tinggi ya. Lalu yang kedua, tiga sektor favorit Pak Lo Keng Hong itu ada perbankan, komoditas, dan consumer good. Tetapi untuk consumer good sendiri menurut saya valuasinya itu rata-rata mahal ya. Kan Pak Lo Keng Hong sendiri menyukai saham dengan valuasi price to earning dan price to book value yang rendah-rendah. Tetapi kan untuk consumer good sendiri dia valuasinya mahal-mahal sekali ya. Lalu yang ketiga, walaupun harga saham sudah turun 90%, tetapi apabila valuasinya tetap mahal, saya tidak membelinya ya. Itu Pak Lo Keng Hong tidak membelinya. Ini ada salah satu contohnya, kita bisa lihat di sini. Ini ya, dia kan pernah menyentuh 19.000 ya, dan sekarang harga itu sudah 1.610. Ini kan udah kurang lebih turun 90%. Dan apabila kita melihat laporan keuangannya Arto ya, PE dia trailing 12 month-nya masih 870. Ini PE yang sangat besar sekali ya. PE wajar menurut saya yang baik itu di bawah 15, tetapi ini sudah ratusan. Dan untuk PBV-nya sendiri ini juga tergolong mahal, masih di atas 1. Jadi menurut saya itu juga kurang bagus lah bank digital itu. Lalu yang keempat, INKP, INDY, BMTR, PNF adalah wonderful company yang saya beli ketika harganya Sigarbet. Itu kalau tidak salah keempat saham ini Pak Lo Keng Hong beli di price to book di bawah 1 ya, bahkan di bawah 0,5 kalau tidak salah. Lalu ini INKP Pak Lo Keng Hong itu kalau tidak salah dia beli di 1.000, jual di 20.000 ya, yang artinya itu sudah cuan berkali-kali lipat. Lalu Lo Keng Hong tidak menyukai perusahaan yang suka reg issue, yang suka meminta-minta duit investor. Oke, Pak Lo Keng Hong itu tidak suka ya. Harga saham 250, earning per share 7.800. Lo Keng Hong putuskan all in di UNTR, United Tractor. Ini kalau tidak salah pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter. Iya, kalau tidak salah sih itu. Kan harga-harga saham tuh pada turun ya. Karena krisis, fear yang dimana-mana, berdarah-darah harga saham. Terus Pak Lo Keng Hong ini menemukan UNTR ini harga sahamnya hanya 250, tapi earning per share itu 7.800. Berarti itu sangat-sangat murah sekali ya. Kalau kata Pak Lo Keng Hong ini membeli Mercy di harga bajai, ini bahkan harga sepeda. Dan akhirnya dia cuan berkali-kali lipat dari UNTR ini. Oke, lanjut. Pak Lo Keng Hong pernah mengalami floating loss 85% portofolionya pada 1998 karena terjadinya krisis ya. Warren Buffett pernah 3 kali mengalami loss 50% selama berinvestasi. Ini dua-duanya itu floating loss ya, bukan loss langsung dijual ini. Ini masih floating, masih mengambang, belum dijual berarti. Bukan karena mereka bodoh,
Tetapi karena adanya crash yang tidak bisa dihindari, uh, karena ada seperti COVID, seperti 2008 subprime mortgage, 1998 krisis moneter ya, itu kan bukan karena perusahaannya mereka jelek, tetapi emang karena ada kondisi makro yang membuat pasar saham itu menjadi fear dan membuat orang-orang menjual sahamnya ya. Membuat psikologi para investor itu kurang bagus, jadi fear itu di mana-mana. Saya juga pernah, kalau tidak salah, pas COVID itu saham saya sendiri juga mengalami rugi hampir 110 juta. Tetapi saya mengingat ini nih, quotes ini sebenarnya bukan quotes juga sih, cuma saya ambil dari buku. Saya beli terus dengan cash yang ada, dan pokoknya itu masih minus, tetapi saya masih hold ya, itu posisi floating loss, dan akhirnya itu berujung dengan keuntungan. Lalu panic selling bisa menciptakan peluang saham kemurahan seperti pada COVID lalu pada 2008 dan 1998. LKH membeli Untar, oh ya benar, pada 1998. MBAI pada kehebohan flu burung yang melanda tahun 2000. Dulu pas 2005 kan ada isu flu burung, bukan isu sih, beneran terjadi flu burung ya. Itu membuat masyarakat, khususnya investor, menjual saham-saham yang berkaitan dengan ayam, dengan unggas, seperti MBAI, JPFA, dan lain-lain, yang membuat itu harganya hancur karena orang-orang takut mengonsumsi ayam ya, karena ada virus flu burung yang membuat investor berpikir saham-saham burung ini kurang bagus. Padahal kondisi perusahaan MBAI ini sebenarnya masih bagus, tetapi karena fear yang terlalu parah membuat harga sahamnya turun, dan Pak Lokeng Hong menganalisanya dan menemukan saham ini sangat murah dan memutuskan untuk membelinya. Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Pak Lukas ya. Ini bukan endorse ya, karena siapa juga mau mengendorse saya karena masih kecil youtubernya. Saya sarankan kalau teman-teman mau baca, teman-teman bisa membaca yang ini nih, yang cover ini nih, yang tulisan Lokeng Hong. Ini buku, menurut saya ini bukunya bagus sekali ya, dan kalau bisa beli semua juga bagus. Saya sendiri sudah membeli dan membaca semuanya ya, ini cukup bagus, dan data-data ini saya ambil juga dari sini. Tetapi menurut saya buku yang paling baik adalah ini, The Intelligent Investor dari Benjamin Graham ya. Bahkan Warren Buffett sendiri ngomong, by far the best book on investing ever written, yaitu buku investasi yang terbaik yang pernah dibuat oleh Warren Buffett. Warren Buffett itu kan investor paling sukses ya di dunia, bahkan dia pernah menjadi orang terkaya di dunia nomor 1. Oke, lanjut. Ini kan agak banyak ya tulisannya, tapi percaya saja sama saya, ini merupakan pedoman yang sangat baik ya dalam berinvestasi. Pak Lokeng Hong membeli saham price to earning dan PBV yang murah tetapi wonderful company ya. Diingat nih, PER dan PBV yang murah tapi bukan gorengan, tetapi wonderful company. Lalu jangan mengejar kereta yang sudah jalan, tunggu kereta selanjutnya. Maksudnya apa? Jangan mengejar saham yang harganya sudah tinggi ya, tetapi kita tunggu saham lain aja, karena di pasar saham sendiri kita selalu mendapatkan kesempatan untuk membeli saham yang bagus dengan harga yang murah ya. Apabila kita mengejar kereta yang sudah jalan, yang maksudnya itu harga sudah tinggi, maka margin of safety-nya itu semakin menipis dan resiko akan penurunannya itu semakin tebal ya. Bisa dicermati, margin of safety-nya semakin menipis dan risiko kerugian itu semakin tebal, oke? Lalu ada I just sit and read all my day. Saya hanya duduk dan membaca sepanjang hari. Ini quotes dari Pak Lokeng Hong dan Warren Buffett sendiri ya. Lalu apa yang dibaca? Lokeng Hong membaca Kompas, Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, laporan keuangan emiten, dan buku investasi dari Warren Buffett setiap hari ya. Karena Pak Lokeng Hong ini mengidolakan sekali Pak Warren Buffett.
Lalu ada berinvestasilah menggunakan margin of safety. Ini sangat penting menurut saya nih. Ini harus diingat oleh teman-teman. Bahkan Benjamin Graham juga merekomendasikan ya, berinvestasilah menggunakan margin of safety. Maksudnya itu apa? Ini kan ini yang berwarna merah ini market price atau harga saham ya. Yang berwarna ini hijau ini intrinsic value atau nilai wajar. Kan kalau harga saham itu kan volatil ya, kadang bisa harganya kemahalan seperti ini nih, dan kadang harga itu kemurahan. Ini harga wajarnya. Jadi kita tuh membelinya tuh ketika harga sahamnya itu lebih murah di bawahnya harga intrinsic value atau harga wajarnya. Semakin kita membelinya murah itu semakin lebar margin of safety-nya, yang membuat keuntungan yang kita dapatkan itu juga semakin tinggi ya. Tetapi kita juga jangan terlalu menawar-nawar margin of safety yang terlalu tinggi. Takutnya nanti kita nggak dapat barangnya, nggak dapat sahamnya ya. Ini saya ambil dari Thinksight. Ini juga bagus ya, platform edukasi saham. Lalu ini kata Pak Lokeng Hong, saya tidak percaya saham bagus dan murah tidak akan baik harganya dalam jangka panjang. Dan orang yang tidak sabar suka kepada uang, tapi sayang uang hanya suka pada orang yang sabar. Ini quotes dari Lokeng Hong ya. Semoga teman-teman mengerti ya. Jadi intinya tuh kita harus sabar lah untuk menunggu harganya balik ke harga wajar, karena kita itu kan value investor ya. Kita membeli harga saham di bawah harga nilai wajar, dan kita tugasnya hanya menunggu. Makanya Pak Lokeng Hong suruh sabar. Nah, ini juga ini bukan quotes dari Lokeng Hong sih, ini dari Charlie Munger. The big money is not in the buying and selling, but in the waiting. Maksudnya, uang yang besar itu bukan dari kegiatan membeli dan menjual, atau dengan kata lain itu trading, tetapi dalam waiting ya, dalam menunggu. Ini quotes dari Charlie Munger. Lalu, apabila membeli reksadana, berarti kita mempercayai uang kita kepada manajer investasi. Ada risiko bahwa manajer investasi kurang kompeten atau jujur. Pak Lokeng Hong sudah melihat banyak kasus di mana nilai reksadana hancur akibat kedua hal tersebut. Apabila teman-teman mau lihat, nanti teman-teman tinggal googling aja kasus reksadana di Indonesia. Nanti itu ada banyak ya kasus-kasus yang muncul ya. Mulai dari manajemen yang kurang bagus, ada keserakahan dan lain-lain lah. Nanti bisa di searching aja. Nah, ini penting nih. Pak Lokeng Hong memiliki beberapa prinsip untuk membeli saham. Ini penting nih. Ini harus kita cermati ya. Maaf. Pertama, lihat manajemennya apakah dikelola orang yang jujur, profesional, berintegritas, dan dikagumi. Apabila dikelola oleh manajemen yang buruk, maka lama-lama tuh uang kita habis tuh. Bisa disalahgunakan oleh manajemen yang buruk itu. Lalu kedua, perhatikan usahanya di masa depan akan seperti apa bisnis itu. Kita bisa lihat masa lalunya dalam jangka panjang, misalnya 5-10 tahun ke belakang. Menurut saya itu yang masih bagus di masa depan itu ya, menurut saya yang pasti ya, itu perbankan sih, 99%. Karena semua orang itu, bahkan top 10 di market cap Indonesia itu diisi oleh Big Four ya. BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Kita bisa lihat masa lalunya dalam jangka panjang. Masa lalunya itu kan baik-baik sekali ya, Big Four itu. Lalu kita nih sektor di masa depan tuh masih bagus gak? Contohnya batu bara. Apakah dalam 10 tahun lagi batu bara masih dipakai? Nanti teman-teman sendiri yang memutuskan. Ketiga, cari perusahaan yang labanya besar melalui profit margin dan return on equity-nya yang tinggi ya. Perusahaan yang cuan lah, perusahaan yang labanya besar seperti perbankan dan komoditas untuk saat ini ya. Keempat, pilihlah perusahaan yang terus bertumbuh dalam jangka panjang. Sama seperti Big Four, ini kan semuanya Big Four kan bertumbuh terus ya. Kelima, cermati valuasinya dari price to earning ratio dan price to book value.
Lalu bandingkan dengan kompetitornya, apakah lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih baik, kita bisa analisa ulang emiten yang lebih baik tersebut. Kalau lebih buruk, udah langsung tinggalkan saja. Lalu ketika memutuskan investasi, pahami secara menyeluruh apa yang kita investasi. Belilah yang murah. Kesempatan emas untuk membeli saham bagus dengan harga murah, tentu saja di tengah kondisi krisis. Ikuti prinsip Warren Buffett, be greedy when others are fearful. Kesempatan emas kan yang kita lihat kemarin tuh, yang baru-baru ini kan COVID ya. Itu kan harga saham, waduh, murah-murah sekali. Lalu pada 2008 dan 1998 itu juga harga sahamnya kan murah-murah sekali ya. Itu tidak sering terjadi, itu jarang terjadi ya. Jadi ketika ada momen itu, bukannya kita takut, kita harus senang. Memang rugi, tetapi kan ujung-ujungnya dia akan untung juga ya. Saya ada contohnya saya sendiri. Sebentar saya cek ya. Mana ya? Bukan. Dulu tuh pas COVID tuh portofolio saya minus sampai 110 juta ya. Tetapi karena saya mengingat kutipan-kutipan dari Pak Lau Keng Hong tadi, akhirnya portofolio yang tadi saya minus 110 ini bahkan lebih ya. Karena saya sempat screenshotnya hanya di sini, berujung dengan keuntungan 91 juta. Ini juga kayak sepertinya lebih, tetapi saya hanya men-screenshotnya bagian sini saja. Jadi ya seperti itulah. Oke, ini menurut saya sekian dari quotes dari Pak Lau Keng Hong ya. Ini ada tambahan sih, ini bukan dari Pak Lau Keng Hong, tapi menurut saya ini juga bagus. Ini saya ambil dari Stockbit kalau tidak salah. Nanti saya bacakan saja ya. Sebentar saya minum dulu. Oke, sedikit sharing dari orang-orang value investor yang sudah pro. Menjadi value investor saham itu membutuhkan kesabaran yang tinggi, karena kita invest di suatu saham dengan melihat nilai wajarnya saham itu. Jadi ketika belum sentuh nilai wajarnya, maka seorang value investor akan terus menahan sahamnya. Sama yang seperti tadi ya, disuruh sabar sama Pak Lau Keng Hong sama Pak Charlie Munger, sama ya, disuruh sabar kalau jadi value investor. Jadi semua value investor pasti akan merasakan yang namanya sudah profit puluhan persen, tapi tiba-tiba berkurang atau malah menjadi minus. Hal tersebut adalah hal yang sangat wajar di dunia value investing. Saya sendiri merasakannya pada tahun ini ya. Saya berinvestasi kepada saham Astra dan Telkom. Itu kalau tidak salah Telkom sudah menyentuh 4.400 dan Astra sudah menyentuh 7.200. Tetapi saya belum take profit ya. Dan akhirnya sahamnya sekarang turun ke Astra sekarang 5.800 dan Telkom 3.620. Sebenarnya saya udah mau jual Telkom, cuman tidak kemakan tipis, itu kurang beruntung lah saya. Lalu selama Anda tahu bahwa perusahaan yang Anda invest itu perusahaan bagus, tugas yang sudah Anda lakukan itu sudah analisa. Fluktuatif harga seperti itu sangat wajar ya. Makanya tidak semua orang sabar untuk menjadi value investor atau investor jangka panjang. Tips dari para senior adalah tidak usah khawatir bahwa harga saham berubah-ubah. Selama Anda sudah melakukan tugasnya, riset yang lengkap, maka biarkanlah harga sahamnya berubah-ubah. Walaupun floating minus, selama bukan karena kinerja perusahaan yang buruk, tidak masalah ya. Kalau merupakan kinerja yang buruk nih perusahaannya nih, itu baru masalah ya. Kalau bukan kinerja perusahaan yang buruk, itu tidak masalah. Karena biasanya saham yang undervalue itu adalah saham yang belum diperhatikan oleh orang-orang. Akan tetapi ketika sahamnya sudah dihargai bagus oleh market, maka orang-orang akan ikut masuk, dan tentunya bagus untuk Anda yang sudah masuk dari awal dan akan cuan. Jadi jangan terbalik.
Jangan masuk ketika orang sudah hype tuh. Contohnya kayak Arto tuh, wah lagi hype kan naik terus, bisa untung sih, tetapi kan kita lihat dari valuasinya kan menurut saya itu seperti spekulasi ya daripada investasi. Lalu tapi masukkanlah ketika sahamnya masih sideways atau bahkan menurun. Warren Buffett sendiri sudah merasakan 4 kali penurunan portofolio sebesar 50% karena kondisi makro ya, kayak seperti Covid dan lain-lain. Dan bagi dia, investor yang belum mengalami floating loss 50% itu belum menjadi value investor sesungguhnya. Jadi harus diuji dulu nih. Jadi para investor yang merasa posisi sahamnya sekarang masih minus, padahal perusahaan masih bagus, nggak usah khawatir. Kayak yang tadi saya kasih lihat, nanti juga akan naik lagi dan jangka panjang. Minus itu biasa selama bukan saham gorengan ya. Selama bukan saham gorengan, kalau saham gorengan ya beda lagi. Market pasti akan menghargai saham yang bagus itu dengan cara kita menunggu. Menunggu itu sangat penting ya. Itu juga ilmu itu. Ingat, beli Mercy harga Avanza bukan sebaliknya. Jangan beli Avanza harga Mercy ya. Jangan beli saham gorengan. Jadi tipsnya adalah tahan sampai saham Anda menuju nilai intrinsiknya atau mendekati, baru ditukar ke saham under value lainnya. Selama belum kena nilai intrinsiknya, pegang dan lupakan saja, hold saja. Nanti bisa dibaca lagi ya, kalau ini bisa diresapi lagi baik-baik. Menurut saya ini sangat bagus. Oke, sekian saja video kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih.